Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-122, edisi spesial. Karena kita memasuki bulan Mei, bulan di mana kita betul-betul menempa hidup rohani kita. Kali ini tidak sendirian karena kita ditemani oleh semangat hidup iman Bunda Maria, Bunda Yesus ini. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda semua? Apakah Anda punya kebiasaan berdoa rosario? Saya tunjukkan kepada Anda salah satu doa yang sangat amat kuat dalam gereja Katolik, di mana roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan sangat takut dengan doa rosario. Maka dari itu saudara-saudara, bagi Anda yang masih malas-malesan doa rosario, yuk coba doa rosario. Bagi Anda yang doa rosarionya bolong-bolong, ayo kita tertib. Bukan soal berapa kalinya, tapi kita punya habitus, kebiasaan-kebiasaan baik yang berulang-ulang, sehingga itu menjadi kekuatan iman kita. Kemudian juga, siapa yang kalau doa rosario kalau lagi butuh aja? Misalnya kalau orang tuanya sakit, doa rosario. Kalau lagi butuh pinjaman, doa rosario. Kalau lagi butuh apa-apa sama Tuhan, doa rosario. Saudara-saudaraku yang terkasih, berdoalah rosario setiap hari. Meskipun Anda lagi senang, berkat-berkat Anda lagi mengalir, semua dalam kehidupan Anda baik-baik saja, tetap berdoa rosario. Terlebih ketika kita sedang jatuh, kita sedang bimbang, kita sedang galau, suka maupun duka kehidupan kita, berdoalah rosario. Biarlah Bunda Maria, semangatnya, keteladanannya, iman Maria menjadi teladan buat kita. Maka dari itu saudara-saudaraku, dalam edisi ke-122 ini saya mendedikasikan untuk membuka perjalanan kita di bulan Mei ini. Cintailah doa rosario sebisa mungkin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda tahu ya bagaimana kekuatan doa ini, pasti Anda tidak akan melewatkannya satu hari pun. Karena doa ini sangat kuat. Jangan berfokus pada hal-hal yang akan Anda dapat. Rezeki, jodoh, keturunan, pekerjaan lancar. Itu biarlah boleh-boleh saja, tetapi jangan menjadi nomor satu. Ketika kita berdoa rosario, biarlah kita belajar dari Maria. Ini penting saudara-saudara, yang perlu saya luruskan betul-betul, bahwa gereja Katolik tidak pernah berusaha sedikit pun menjandingkan Bunda Maria dengan Tuhan Yesus. Devosi kita kepada Bunda Maria tidak akan pernah bisa menyamai perayaan Ekaristi, doa-doa yang lain. Karena saudara-saudara, yang kita doakan setiap kali kita berdoa rosario adalah kita mohon doa dari Bunda Maria, dari pribadi yang menjadi pilihan Allah di antara ratusan bahkan miliaran manusia. Sepanjang sejarah, sejak dunia ini ada, sejak manusia pertama ada, Allah memilih Bunda Maria. Itulah kehebatan dari Bunda Maria. Bukan memilih perempuan misalnya Miss Universe, bukan memilih perempuan yang wanita karir, tetapi seorang manusia biasa. Sama seperti kita. Manusia biasa, gadis desa yang sangat sederhana, tetapi punya kekuatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali orang memandang kehebatan seseorang itu dari jumlah kekayaannya, dia dari keluarga siapa, berapa banyak hartanya, di mana posisinya. Tetapi Maria menjadi wajah kita. Dalam kesederhanaan, dalam segala keterbatasan, ternyata pribadi yang bernama Maria ini justru memikat hati Allah. Dipilih oleh Allah menjadi Bunda Penebus. Melalui Bunda Maria, melalui rahimnya, kita boleh mengenal Yesus Kristus. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, relasi antara Bunda Maria dengan Yesus itu relasi yang sungguh sangat mendalam. Bukan sekedar relasi antara ibu dengan anaknya,
Bukan, tetapi relasinya itu bisa mencerminkan juga bagaimana relasi kita dengan Tuhan Yesus harus berjalan, harus terjadi, harus dibina dan dipupuk. Relasi yang tidak akan lekang oleh waktu. Relasi yang tidak akan berubah hanya karena mood atau perasaan. Ketika untung ataupun ketika gagal, ketika senang maupun ketika sedih, relasi itu relasi yang kokoh dan mantap. Sekuat itulah relasi antara ibu dan anak ini, relasi antara penebus dengan pribadi yang ditebus, Yesus dengan Maria ibunya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, banyak orang bingung ketika doa rosario. Romo, boleh nggak sih Romo berdoa, meminta, memohon dalam doa rosario? Saudara-saudaraku yang terkasih, saya Romo Yosef, kalau Anda mengenal saya 4 tahun ya, berkenalan dengan saya, bagaimana konsep saya beriman, saya tidak suka berbicara soal ini boleh, itu nggak boleh gitu ya. Ini tanda centang, ini tanda silang. Yang terpenting dari sebuah doa adalah hati kita. Ini dia, hati yang merindu, hati yang mendamba, hati yang terbuka untuk berbicara dengan sang sumber kasih itu sendiri, yaitu Allah sendiri. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali manusia suka menilai-nilai atau suka semau-maunya. Yang penting saya berdoa Romo, untuk udah bagus saya punya waktu buat berdoa. Suka-suka saya dong Romo. Saudara-saudara terkasih, Allah melihat hati. Doa adalah sebuah perjumpaan dengan kekasih hati kita. Tanpa paksaan, tanpa formalitas, tapi apa adanya kita. Kita bersentuhan dengan kuasa kasih Allah dalam doa. Kita berbicara dengan Allah dalam doa. Kita mendengarkan Allah yang berbicara sama kita juga dalam doa. Sehingga dalam doa terjalinlah sebuah relasi yang luar biasa. Saudara-saudara, pertanyaan yang kedua, Romo, kalau saya sibuk bagaimana Romo? Masa gara-gara doa rosario saya nggak bisa cari rejeki, nggak bisa kerja? Nanti anak-anak makan apa Romo? Misalnya, mana yang lebih dulu antara doa atau bekerja? Saudara-saudara yang terkasih, doa dan bekerja atau doa dengan pelayanan itu seumpama tarikan nafas dan hembusan nafas. Apakah Anda bisa menarik nafas kalau Anda belum menghembuskan nafas? Coba. Anda nggak usah hembusin nafas tapi coba tarik nafas. Nggak bisa, penuh di sini. Harus dikeluarin dulu. Kemudian tarik. Setelah kita penuh paru-paru kita baru bisa kita keluarkan. Ya itulah doa. Keseimbangan. Kalau enggak saudara-saudara akan terjadi ketimpangan. Tapi Romo Yosef, tunggu dulu. Kayaknya Romo lagi pakai baju bagus deh. Iya, Anda dari tadi kan nyimak. Saya lagi pakai baju ini, saya diri. Ini persiapan kunjungan Bapak Paus nanti di bulan September ya. Saya dikirimi oleh seseorang namanya Pak Bambang. Nanti nomor teleponnya saya tulis di layar. Kalau Anda mau pesan ini silahkan. Bahannya enak. Ini bukan endorse ya saudara-saudara ya. Saya tuh Romo Yosef itu saya suka bantuin orang. Namanya orang usaha ya kita bantuin. Mereka nggak pernah minta Romo tolong dong posting. Tapi kerelaan hati saya. Itulah peran seorang imam mensupport juga usaha-usaha umatnya. Saya nggak kenal Pak Bambang ini jujur ya. Saya juga nggak mendapat keuntungan apa-apa. Saya cuma membantu dia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, lagi-lagi berbicara berfokus kepada Maria. Saya ya banyak mengenal tokoh-tokoh dalam kitab suci. Mulai dari Adam, Hawa, Nuh, Lot, Musa, kemudian juga ada Abraham, kemudian juga ada Esra, Nehemia, nabi-nabi, Yeremia, Yesaya, Yeskiel, Maleaki, Zakaria, dan seterusnya ya. Termasuk juga dengan tokoh-tokoh dalam perjanjian baru. Anda bisa menyebutlah kayak Petrus, Thomas, Maria Magdalena, Paulus, Barnabas, dan tokoh-tokoh yang lain. Kalau saya bayang-bayangkan ya,
Siapa tokoh yang punya relasi sangat mendalam dengan Allah dan juga dengan Yesus putranya selain Maria? Marialah pribadi yang paling panjang durasinya mengenal dan berelasi dengan Tuhan Yesus. Saya selalu mengulang-ulang itu, bukan? Kalau Anda sebut Petrus, Thomas, Barnabas, mereka berelasi sama Yesus paling 3 tahun. Lalu Yesusnya wafat dan bangkit. Tetapi Maria, sejak Tuhan Yesus hadir dalam kandungannya, di situ Maria sudah punya relasi. Bukan relasi antara dua manusia, tetapi betul-betul Yesus hadir dalam rahim Maria. Anda yang pernah mengandung pasti tahu persis relasi ini tidak akan pernah bisa terputus. Secara memori, secara batin, secara relasi yang antara ibu dengan anak ini tidak pernah terputus. Meskipun ada seorang ibu membuang anaknya, ada seorang anak membuang ibunya, tetapi relasi itu lebih kental. Saudara-saudara, karena apa? Ada darah, ada nafas, ada daging. Dari sang ibu ini ada air susu yang mengalir dalam diri anaknya. Maka saudara-saudara, inilah luar biasa sejarah keselamatan Allah. Mengambil cara relasi antara seorang ibu dengan seorang anak. Seorang ibu yang melahirkan, seorang ibu yang mengandung selama 9 bulan, seorang ibu yang betul-betul membawa-bawa anak dalam rahimnya, dalam perutnya ini. Seorang ibu yang berjuang mati-matian melahirkan putranya. Seorang ibu yang penuh sukacita menggendong anaknya. Seorang ibu yang menyusui, merawat, mendidik, memberi makan, menjaga, dan lain sebagainya. Betul-betul dalam sejarah keselamatan Allah dipakailah relasi yang sangat mendalam ini. Relasi antara ibu dengan anak. Maka dari itu saudara-saudara, ketika Anda berdoa rosario, silakan Anda bisa menikmati relasi seorang anak, yaitu diri kita, dengan ibu kita yang di surga, yaitu Maria. Ingat ketika Yesus itu wafat, Yesus mempersembahkan atau memberikan ibunya kepada murid terkasih, kepada gereja, kepada kita. Maka setiap orang beriman berdoa rosario, dia akan merasakan kehangatan kasih seorang ibu. Seorang ibu yang baik, seorang ibu yang mau memberikan apapun buat anak-anaknya. Seorang ibu yang telaten, seorang ibu yang teliti, seorang ibu yang bijaksana, seorang ibu yang tahu detil-detil kebutuhan si anak. Ibu yang merawat, ibu yang mendampingi, ibu yang menuntun tangan kita ketika kita belajar berjalan. Seorang ibu yang betul-betul tidak akan melepaskan tangannya kepada kita ketika kita menyeberang jalan. Tahu kita sedang dalam bahaya dan kita belum siap untuk bisa menghindari bahaya. Seorang ibu tidak akan pernah melepaskan gandengan tangan anaknya ini. Seperti itulah Bunda Maria, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita mengenal kasih keibuan, kita mengenal kehangatan, kita mengenal kedekatan yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau orang berdoa rosario hanya berfokus pada Bunda Maria saja, pasti ada yang kurang. Karena Bunda Maria selalu membawa orang-orang, manusia-manusia ini kepada Yesus putranya. Maka jangan hanya berhenti pada figur Marianya saja yang memang luar biasa, tetapi Bunda Maria mengajak kita pada Yesus putranya. Apa sih Romo? Emangnya kita nggak bisa langsung deket jalan pintas hanya pada Yesus terus, hanya pada Yesus saja gitu? Saudara-saudara terkasih, saya, Anda yang sudah dewasa pasti tahu namanya mencintai Tuhan itu kan tidak mudah. Gak usah kita lah, para murid, 12 murid yang sudah dipanggil sejak awal selama 3 tahun, melihat, mendengar, merasakan, mengalami, mungkin bersentuhan dengan pribadi Yesus sendiri. Yesusnya mengajar, mengungkapkan, aku adalah, kamu bukan lagi hamba tetapi sahabat, aku mengasihimu dan lain sebagainya. Para murid aja gagal kok saudara-saudara.
Artinya, iya Romo, memang sulit kalau kita mau hidup di jalan Tuhan, apalagi mencintai Tuhan. Itu dua hal yang berbeda saudara-saudara. Kalau orang hidup di jalan Tuhan, dia bisa sih nggak melanggar 10 perintah Allah, dia menjauhi dosa. Tapi apakah peraturan-peraturan, hukum-hukum Allah itu dijalannya dengan semangat kasih kepada Tuhan? Nah, kepada siapa lagi kita bisa belajar? Pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus secara luar biasa yang lebih daripada semua manusia di muka bumi ini. Jawabannya adalah Maria. Betul-betul kasihnya tidak pernah gagal, kasihnya tidak pernah putus, kasihnya betul-betul tampak bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Hal itu bisa kita lihat dalam sepanjang Injil Sinoptik, bukan? Termasuk juga dalam Injil Yohanes, Injil Matius, Markus, Lukas, Injil Yohanes, Kisah Para Rasul juga tampak terlihat di situ. Maria menempati posisi yang paling puncak dalam cintanya kepada Yesus. Tanpa keraguan lagi, hal itu terungkap secara luar biasa dalam kitab suci. Memang dalam sejarah hidup Yesus ada seorang pribadi yang bernama Maria, betul-betul menemaninya sejak awal sampai akhir di puncak bukit Golgota. Bukan cuman dalam suasana senang, suasana bahagia, sukacita karena kelahiran putra pertama ini. Bukan cuman itu. Bukan cuma sukacita senang ketika anaknya ini disanjung-sanjung, diterima, ditepoki tangan, dicari-cari, terkenal. Tetapi relasi Maria dengan Yesus justru semakin tampak kasihnya ketika Maria menjalani juga masa-masa sulit. Hal-hal yang menjadi kesulitan Yesus juga menjadi kesulitan Maria, ibunya. Penderitaan Yesus juga adalah penderitaan ibunya, bukan? Saudara-saudara terkasih, kalau seorang murid saja, misalnya Thomas yang punya iman teguh luar biasa, seorang Petrus yang tegar batu karang, ketika Yesus disalib, memasuki kisah sengsaranya, satu persatu goyang. Sehebat-hebatnya laki-laki ini, sedekat-dekatnya katanya ya, aku akan siap masuk penjara demi engkau. Itu Petrus ngomong begitu. Tetapi saudara-saudara, iman, relasi cinta itu terbukti bukan cuma di mulut tapi dalam tindakan nyata. Itulah yang ditunjukkan oleh Maria. Saudara-saudara terkasih, belajarlah dari Maria bagaimana mencintai Yesus putranya. Maria yang paling tahu, maka Marialah yang paling bisa mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai putranya Yesus ketika kita harus menjalani pasang surut kehidupan kita. Ketika hidup beriman kita ditantang betul-betul oleh ombak gelombang yang luar biasa datang silih berganti dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma mengandalkan diri kita sendiri, siapalah kita? Maka setiap kita berdoa rosario, kita sedang belajar bagaimana mencintai Yesus seperti Maria. Maka dalam peristiwa-peristiwa rosario, ada 3 peristiwa ditambah lagi dengan peristiwa mulia. Kita akan melihat betul-betul rangkaian demi rangkaian kehidupan Yesus, di mana beberapa peristiwa Maria secara eksplisit hadir dalam kehidupan Yesus. Maka saudara-saudara terkasih, relasi cinta Bunda Maria kepada Yesus adalah cinta yang konkret. Bukan cuma cinta dalam hati, bukan cuma cinta yang cuma di mulut saja, tapi cinta yang nyata. Itulah yang diperlukan oleh manusia zaman sekarang, yang seringkali cinta itu dijual belikan, cinta itu disamakan dengan hal-hal materi, cinta itu disamakan dengan nafsu, cinta itu tergantung dengan kemolekan fisik, kesempurnaan hidup manusia, hartanya, jabatannya, dan lain sebagainya. Maria menunjukkan justru dalam kesederhanaan dan keterbatasannya, dia mampu mencintai Yesus putranya sampai akhir. Relasi dua pribadi ini memang sangat luar biasa. Saudara-saudara terkasih, ketika doa rosario juga kita sedang belajar untuk
menciptakan sebuah konsistensi hidup doa, pola doa. Jangan kita hari ini doanya kenceng banget, lalu besok kita doanya ya segitu-segitu aja, 2 menit, 3 menit, atau besok kita lupa, atau besok kita kenceng lagi, naik turun, sehingga pola hidup doanya nggak terbentuk, nggak tercipta, lahir dari kedalaman diri kita. Tetapi dengan doa rosario kita dibantu konsistensi. Anda berapa menit kalau doa rosario? Ada yang 15 menit, ada yang 30 menit, ada yang 45 menit, ada yang 1 jam. Cobalah membuat sebuah ritme doa. Pace namanya itu kecepatan sebuah doa. Bagaimana doa itu bukan cuma diomong. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita bisa merasakan itu kecepatan atau kelambatan. Yang terpenting adalah menikmati pace, ritme doa. Bukan cepat atau lambatnya. Atau ada juga orang berdoa, Salam Maria penuh rahmat. Apakah dia menikmati? Saudara-saudara yang terkasih, nikmati doamu. Nikmati doa rosario ini, saudara-saudara. Lalu yang terakhir dari saya, saudara-saudara, rosario ini kemarin tuh putus terus ya saya pakai rosario saya yang lain, sehingga ini saya geletakin di mobil dan kusam gitu ya. Nah tadi karena putus saya bawa ke toko, lalu sama karyawan Avila dibenerin. Silakan Anda kantongin rosario ini di dalam kantong atau saku. Entah saku celana, entah saku baju, di tas juga boleh, tas yang biasa Anda bawa-bawa sehari-hari ya. Supaya apa? Menjadi pengingat buat kita. Ketika kita seneng, oh iya ya, itu adalah buah-buah dari doa. Dari doa kita, dari doa orang tua kita, dari doa orang-orang yang mengenal kita, yang memang mendedikasikan doanya buat kita. Ketika kita lagi sedih, kita juga diingatkan, oh iya ya, aku nggak sendiri. Aku ada temennya, aku ada kekuatannya. Karena saudara-saudara, dengan berdoa rosario setiap hari, betul-betul akan memupuk, mempertebal keimanan kita. Iman bukan cuma dihafal, tapi tadi sudah saya katakan harus dibuktikan dalam kehidupan yang konkret. Harus diuji iman itu, harus betul-betul lolos uji. Seperti logam dalam tanur api, betul-betul dipisahkan dari kotoran-kotorannya. Dan itu dibantu dengan keteraturan dalam berdoa rosario. Saudara-saudaraku yang terkasih, waktu saya masih kecil, guru agama saya itu mengajarkan, kalau kamu berdoa 1 rosario, kamu minta apa saja sama Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Dan percaya atau tidak, itulah yang menjadi rahasia seorang Romo Yosef sampai hari ini. Doa rosario ini tidak pernah terlepas dari tangan saya, dari saku saya, menjadi kekuatan saya. Kalau saya doain orang, kalau saya doa buat kebutuhan saya sendiri, doa rosario menjadi penuh, doa yang penuh dengan kekuatan, saudara-saudaraku. Karena di dalamnya betul-betul saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini. Saya jadi tahu saya harus ada di posisi yang mana. Saya jadi tahu saya nggak boleh menyerah. Saya jadi tahu ada kekuatan super dalam kehidupan saya. Hidup itu kan nggak selalu selamanya menyenangkan, bukan? Jalan hidup kita nggak selamanya lurus, bukan? Hal-hal rezeki-rezeki kita kadang-kadang juga ya kayak hujan gede terus harus kering lagi selama 3 bulan. Hujan dikit terus kering lagi. Kadang-kadang seperti itu. Maka diperlukan kekuatan doa yang bernama doa rosario, untayan doa. Tadi kenapa Romo kok setiap doa rosario doa kita dikabulkan? Kembali ke video yang kemarin ya. Jikalau kamu ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu. Nah, dalam doa rosario, selain doa Salam Maria, itu setengahnya itu ada dalam kitab suci. Yang mana Romo?
Cari aja ketika Maria mengunjungi Elizabeth. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Itu ada di Lukas bab 1, dalam kunjungan Maria mengunjungi Elizabeth. Nah, di situ dalam peristiwa mulia, peristiwa sedih, peristiwa mulia, atau peristiwa gembira misalnya, kita bisa melihat bahwa kita merenungkan di setiap 10 butir rosario ini, yaitu peristiwa-peristiwa hidup Yesus yang dicatat dalam kitab suci. Itu salah satu cara bagi kita untuk supaya firman-Nya tinggal di dalam diri kita. Kita nggak asing sama firman itu, kita mengenal firman itu. Dan dengan doa rosario, kita mencoba memahami makna peristiwa-peristiwa hidup Yesus sejak Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel sampai Yesus wafat dan diturunkan di kayu salib, sampai Yesus bangkit dari kematian. Itu menjadi kekuatan iman kita. Firman menjadi nyata, menjadi terang dalam kehidupan kita, yang menemani kita juga dalam segala lika-liku kehidupan kita. Maka betullah kalau kita berdoa rosario dengan sungguh-sungguh, menjadikan firman-Nya tinggal dalam diri kita. Mintalah apa saja, aku akan memberikannya kepadamu. Nah, saudara-saudaraku terkasih, di awal bulan Maria ini, saya mengajak Anda kita buka betul-betul bulan Mei ini dengan Kidung Maria. Mari bersama-sama dengan saya. Kita buka Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat figur Bunda Maria yang menemani kami dalam beriman. Biarlah Bundamu mengajarkan kami bagaimana mencintai-Mu dalam segala lika-liku kehidupan kami. Bunda Maria, Bunda Yesus, doakan kami anak-anak-Mu selalu. Dalam mara bahaya kuatkanlah kami. Ketika kami digoda oleh kuasa-kuasa jahat, diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, kiranya doa-doa-Mu itu menjadi perlindungan dan kekuatan bagi kami. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berkat turun atas kita. Doa-doa Bunda Maria menyertai kita selalu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan memberkati. Sebagai informasi, kalau Anda menonton video ini di hari Rabu 1 Mei, saya sedang ada di kota Malang. Nah itu dia, bye-bye, Tuhan berkati. Saya lagi ada rapat LBI di Surabaya.